Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Noto Tutorial. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana mencari nilai rata-rata di Excel. Kita mencari jumlah dulu. Ini adalah data siswa untuk kelas 8C semester genap. Sebentar, ini saya besarkan dulu. Oke, masih kurang besar. Biar kelihatan. Oke. Ini ada 15 siswa. 15 siswa ini. Kemudian ada kolom kelas. Kemudian jenis kelamin. Ini ada nilainya per mata pelajaran. Ini ada tulisan yang vertikal. Tutorialnya sudah ada di video saya, silahkan cari di channel saya, sudah ada ini. Kemudian kita akan mencari jumlah dari nilai ini berapa. Misalkan siswa Dewi Sartika ini berapa jumlahnya, Siti Fatimah berapa, dan seterusnya. Kemudian di kolom berikutnya ada nilai rata-rata. Jadi rata-rata nilai dari Dewi Sartika ini berapa, kita hitung nanti. Semua kita menggunakan rumus. Jadi di Excel ini sangat mudah untuk mencari nilai rata-rata. Mencari nilai rata-rata ini di Excel ini sangat mudah. Kemudian untuk berikutnya kita akan mencari nilai rata-rata kelas. Jadi misalkan mata pelajaran matematika ini nilai rata-rata kelasnya berapa, bahasa Indonesianya berapa, dan seterusnya. Kemudian kita akan mencari nilai tertinggi. Misalkan pelajaran IPA ini dari 15 siswa ini nilai tertingginya berapa gitu. Nanti akan muncul di sini. Kemudian yang berikutnya kita akan mencari nilai terendah. Misalkan pelajaran IPS ini nanti kita cari nilai terendahnya berapa. Jadi seperti itu. Oh ya, ada tambahan lagi, kita akan mencari bagaimana kita mencari jumlah siswa laki-lakinya ini berapa jumlahnya, kemudian jumlah perempuannya berapa. Oke, kita lanjut. Yang pertama yaitu kita akan mencari jumlah dari nilai Dewi Sartika. Yang pertama yaitu arahkan klik pada kolom, ada sel ini berikut ini. Bisa dilihat di sini K6, berarti K6 ini ya. Kita selnya di sini. Kemudian kita cari formula. Ini formula ini. Kemudian sini ada autosum. Kita klik aja di autosum ya. Oke. Jadi yakinkan, pastikan yang kesorot adalah pada baris Dewi Sartika mulai matematika sampai IPS ini ya. Ini sampai IPS ini. Ini sudah ada otomatis ada tanda kurung buka dan kurung tutupnya. Berikutnya kita enter aja. Sini akan muncul nilainya atau jumlah dari nilai dari Dewi Sartika. Untuk siswa berikutnya misalkan Siti Fatimah, Agus Budiono, Ratna Dwi Asti, ini kita tidak perlu melakukan yang seperti itu. Cukup pada klik di sel yang ini yang sudah kita cari ini. Ini kan muncul ada kotak nih ya, di pojok ini. Kursor kita arahkan sampai ada tanda plus, kita klik, kita tahan, kita seret ke bawah. Oke, maka secara otomatis akan terhitung seperti ini. Oke, cukup mudah ya. Kemudian kita akan mencari nilai rata-rata dari siswa ini berapa nilainya. Seperti biasanya kita tempatkan kursor pada sel di atas ini, pada baris Dewi Sartika. Kemudian kembali ke formula di formula ini ya. Ini ada tanda panah ke bawah, kita klik aja. Ini average, ini adalah rata-rata. Kita klik. Yakinkan yang tersorot adalah pada kolom matematika sampai IPS, karena
kita akan mencari nilai rata-rata dari mata pelajaran. Kalau kita langsung klik di sini, maka kolom jumlah ini akan ikut tersorot. Nah, solusinya yaitu kita bisa klik di sini di matematika, kita seret, kita tahan sampai IPS, itu yang pertama. Atau dari matematika ini kita tombol di keyboard shift sampai IPS ini. Nah, seperti itu bisa. Baru kalau sudah pasti di sini, yakin di sini, baru kita enter. Nah, maka akan muncul nilai rata-rata di sini 74,8. Jadi nilai rata-rata rapot dari Dewi Sartika ini yaitu 74,8. Untuk siswa berikutnya, baris kedua sampai baris 15 ini, mulai Siti Fatimah sampai Rahman Rahim ini, seperti biasanya tidak perlu kita seperti ini lagi, tidak perlu, itu tetap memerlukan waktu yang lama. Kita klik aja di sini, kemudian ini pada pojok kanan bawah ini ada tanda plus ini, kita klik, kita drag ke bawah sampai baris ke-15 ini ya. Oke, akan muncul. Nah, nilai rata-rata ini di belakang koma ini bisa kita atur, misalkan 1 digit atau 2 digit. Ini kan pas, ini 73 pas, 74 pas. Biar sama digitnya, kita klik di sini, kita blok dulu. Nah, kembali ke home. Kemudian di sini ada ini. Nah, ini tanda panah ke kiri ini nambahi di belakang komanya. Contohnya seperti ini. Nah, dari 1 digit menjadi 2 digit ya. Jadi akan rapi seperti ini. Yang tadinya 73, ini ada 73,00, 74,20 seperti itu ya. Kalau mau nambahi seperti ini, kalau ngurangi digit di belakang koma, pakai yang sebelah kanan ini. Nah, seperti ini. Nah, oke, kita pakai 2 digit ya nilai rata-ratanya. Kemudian berikutnya kita akan mencari nilai rata-rata kelas. Kalau yang ini tadi adalah nilai rata-rata per siswa. Per siswa ini ya, nilai rata-ratanya. Kalau yang bawah ini kita mencari nilai rata-rata kelas per mata pelajaran. Misalkan matematika ini dari 15 siswa ini nilai rata-ratanya berapa sih? Gitu. Kemudian nilai bahasa Indonesianya rata-rata satu kelas itu berapa? Caranya sama, kita tempatkan di sini di sel ini. Kemudian kembali ke formula di auto sum ini, kita klik panahnya ini, average. Oke, kita enter aja. Nah, berarti nilai rata-rata kelasnya yaitu 73. Kemudian untuk pelajaran bahasa Indonesia, bahasa Inggris, IPA dan IPS cukup kita klik di sini tanda panah ini sampai muncul tanda awalnya kan panah putih ya, sekarang sampai panah hitam nih. Kita klik, kita tahan, kita seret ke kanan. Nah, seperti itu. Jadi nilai rata-rata kelasnya untuk bahasa matematika 73. Oke, kita cek apakah ada komanya. Kita klik di sini. Ternyata nilai rata-ratanya tadi yang 73 ini bukan 73. Tadi itu ada komanya. Karena tadi itu belum kita setting di sini, maka nilainya ini tadi rata-rata dibulatkan. Tadi kan 73 ini. Oke. Nah, tadi kan 73 ini ya. Setelah ini kita setting 73, kita setting ini. Nah, kita settingnya seperti ini. Jadi nilai rata-rata biasanya itu ada komanya, yaitu nggak bisa pas gitu ya. Kita klik di tanda koma ini, kemudian berapa digit di belakang komanya kita menyamakan di sini, kita cari kita kasih 2 digit. Kalau ada tanda pagar seperti ini berarti ruang di sini ini nggak cukup, maka kita harus menambahnya. Seperti ini. Oke ya, seperti ini ya. Jadi nilai rata-rata matematika itu di kelas ini 72,67, kemudian IPS misalnya ini 77,13.
Kemudian berikutnya kita akan mencari nilai tertinggi dari 15 siswa ini. Mata pelajaran matematika nilai tertingginya berapa, kemudian nilai terendahnya berapa, dari pelajaran bahasa Indonesianya tertingginya berapa, terendahnya berapa, dan seterusnya. Oke, kita mulai dari matematika. Kita tempatkan di sel ini matematika untuk barisnya nilai tertinggi. Nilai tertinggi, kembali kita ke formula sini, tanda panahnya ini kita klik max. Jadi pada max ini nanti akan muncul nilai tertinggi. Kita klik aja. Seperti kasus pertama, pada rata-rata ini nilainya ini ikut kesorot, itu nggak boleh. Jadi yang harus diblok itu cukup dari Dewi Sartika sampai Rahman Rahim ini. Contohnya seperti biasa kita klik shift di keyboard, kita klik di sini. Seperti itu, atau bisa dari kita drag ke atas, dari atas ke bawah seperti ini. Kita enter saja. Jadi berarti ini kita temukan nilai tertinggi dari mata pelajaran matematika yaitu 80. Kemudian untuk mata pelajaran berikutnya cukup pakai cara yang seperti tadi. Kita klik, kita drag ke kanan. Nah, dia akan mencari dapat nilainya ini. Nilai tertinggi dari masing-masing mata pelajaran yaitu 80, 82 dan seterusnya. Kemudian kita cari nilai terendah. Nilai terendahnya kita klik di pelajaran matematika, kemudian kembali ke auto sum, kita klik yang min. Min ini karena yang kita perlukan dari nama siswanya matematika sampai Rahman Rahim ini, Dewi Sartika sampai Rahman Rahim, kita klik shift di keyboard, kita klik di sini. Oke, kita enter. Jadi nilai terendah untuk pelajaran matematika yaitu 68. Untuk pelajaran berikutnya pakai cara yang sama. Oke. Untuk tutorial berikutnya kita akan mencari jumlah laki-laki, jumlah perempuan. Oke. Untuk mencari jumlah siswa laki-laki, kita tempatkan di sel di sini. Caranya ke sum ini. Ini kan nggak ada nih, bisa cari ke more function ini. Tapi terlalu lama, kita bisa mengetikkan di sini sama dengan count. Kita pakai count if ya. Count if ini kita double klik di sini, nih. Ranknya mana? Ranknya artinya itu mana yang kita cari itu. Tentunya yang kita cari yaitu pada jenis kelamin. Kita blok di sini dari Dewi Sartika sampai Rahman Rahim. Ini ada tanda titik koma. Kita ketikkan di keyboard titik koma seperti ini. Kriterianya apa ini? Jadi untuk jumlah laki-laki ini kita kasih simbol L ya. Kita tanda petik huruf L sesuai dengan simbolnya. Tanda petik laki, jangan lupa pakai tanda kurung. Oke, kita enter. Jadi jumlah siswa laki-laki itu ada 8. Bukan kita hitung ya, misalkan laki-laki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 itu akan lama. Untuk jumlah perempuannya menggunakan cara yang sama. Kita tempatkan di sini, kemudian kita ketik count. Kayak count if ini ya, double klik. Ranknya sama ini, titik kurung di keyboard. Kriterianya karena perempuan kita P, kita ketik P. Tanda petik P, tanda petik, jangan lupa tutup kurung, kita enter. Jadi jumlah laki-laki 8, jumlah perempuan 7. Ini di Excel ini enaknya tidak perlu menghitung tadi, misalkan jumlah perempuan kita hitung 1, 2, 3. Ketika ada perubahan, misalkan ini, enaknya di Excel itu kita bisa mengganti otomatis. Contohnya seperti ini nama Muhammad Zaki, ini kan salah ini. Seharusnya jenis kelaminnya yaitu laki-laki bukan perempuan. Jadi cukup kita ganti ini L. Oke. Maka di sini otomatis akan berubah.
kita undo ya, kita cek. Nah ini kan laki-laki 8 perempuan 7, karena ini salah kita betulkan, ganti laki-laki, maka dia akan berubah, laki-lakinya 9, jumlah perempuannya 6. Kalau kita hitung satu-satu, maka ini kita harus kita ulang lagi, kita hitung manual lagi, karena kita pakai Excel, pakai rumus, maka dia akan otomatis berubah sendiri. Oke, untuk tutorial kali ini saya sudah ini biar nggak terlalu lama. Nanti untuk ranking, nilai huruf, predikat, keterangan nanti kita bahas untuk berikutnya. Jika teman-teman merasa tutorial ini sangat membantu teman-teman, bisa di like, kemudian di share supaya bisa bermanfaat lebih banyak ke orang lain gitu ya, lebih bermanfaat kepada orang lain. Jangan lupa ya, kalau yang belum subscribe aja, itu ada tanda merah itu, tulisan subscribe berwarna merah, diklik aja itu, supaya bisa mendukung channel kami ini. Jadi cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.